Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Elia Umihani MPTI selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, serta teman-temanku kelas B2 MIR yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang perkembangan anak usia dini. Sebelum itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Amalia Lailatul Saada sebagai moderator dan pemateri 1, kemudian Mbak Olisia Larasati sebagai pemateri kedua, dan Mbak Khairunisa Nursani sebagai pemateri ketiga. Pembahasan yang pertama yakni mengenai pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0-6 tahun. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Dan dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia 0-6 tahun yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan pada awal masa kanak-kanak yang memiliki karakteristik yang unik dan memiliki perbedaan dengan usia selanjutnya. Kemudian, yakni karakteristik anak usia dini. Ada beberapa karakteristik anak usia dini. Di antaranya ada unik, yakni sifat anak itu berbeda satu sama lain. Anak memiliki bawaan, minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan masing-masing. Kemudian yang kedua, egosentris, yaitu anak lebih cenderung melihat atau memahami segala sesuatu dari sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Aktif dan energik, yaitu anak lazimnya senang melakukan aktivitas. Yang kemudian yang keempat, yakni rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal. Yang kelima, eksploratif dan berjiwa petualang, yaitu anak terdorong oleh rasa ingin tahu yang kuat dan senang menjelajah, mencoba dan mempelajari hal-hal yang baru. Keenam, yakni spontan, yaitu perilaku yang ditampilkan pada anak umumnya, relatif asli dan tidak menutup-nutupi. Kemudian, senang dan kaya dalam fantasi, yakni anak senang dengan hal-hal yang imajinatif. Kemudian selanjutnya, yakni masih mudah frustasi, yaitu anak masih mudah kecewa bila menghadapi segala sesuatu yang tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan harapannya. 9. Masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, yaitu anak belum bisa memilih pertimbangan yang matang termasuk perbedaan dengan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Yang ke-9, masih kurang pertimbangan dalam melakukan segala sesuatu, yaitu anak belum memiliki pertimbangan yang matang, termasuk berkenaan dengan hal-hal yang dapat membahayakan dirinya. Yang ke-10, daya perhatian yang pendek, yaitu anak lazimnya memiliki daya perhatian yang pendek, kecuali terhadap hal-hal yang secara intrinsik menarik dan menyenangkan. Yang 11, bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman, yaitu anak senang melakukan berbagai aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir, semakin menunjukkan minat terhadap teman, yaitu anak mulai menunjukkan untuk bekerja sama dan berhubungan dengan teman-temannya. Nah, itu tadi mengenai pengertian dan karakteristik anak usia dini. Kemudian penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Olisia. Silakan Mbak Olisia. Baik, saya Olisia Larsati akan melanjutkan pembahasan yakni
Prinsip perkembangan anak usia dini. Perkembangan aspek atau ranah fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perkembangan fisik atau motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam suatu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan. Perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang pengembangan dari masing-masing fungsi. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan anak usia dini, yakni dari 0 sampai 2 bulan. Dalam aspek perkembangan kesadaran diri, anak-anak mulai menarik-narik baju dengan tangannya. Selanjutnya, di bulan kedua sampai keempat, dalam perkembangan kesadaran diri, yakni mengenal bentuk botol susu secara visual. Selanjutnya, pada 4-6 bulan, dapat memegang botol susu dengan sedikit bantuan. Pada 6-9 bulan, sudah mulai minum dari cangkir dengan sedikit bantuan. Pada 9 bulan sampai 1 tahun, yakni makan makanan yang agak padat, mulai memasukkan sendok ke mulut dan makan lauk atau biskuit sendiri dengan jari. Pada usia 1 sampai 1,5 tahun, anak mulai melepaskan kaos kaki dan sepatunya, mulai membawa sendok dan memasukkan makanan dalam sendok tersebut ke dalam mulut. Lanjut, pada usia 1,5 sampai 2 tahun, anak-anak mulai minum dari cangkir dan tidak lagi dari botol. Mulai suka bermain pura-pura sendirian, mulai mengungkapkan emosi dengan mimik wajah. Selanjutnya, perkembangan dalam usia 2 sampai 2,5 tahun, mereka sudah mulai memakai sepatunya yang lepas, membuka baju atau kemejanya, mengetahui perbedaan antara benda yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Selanjutnya, pada usia 2,5 tahun sampai 3 tahun, anak-anak mulai mengeringkan atau mengelap tangannya sendiri, mulai memakai baju sendiri, mulai menghindari bayi-bayi yang sederhana, dan mulai menyukai kegiatan dalam interaksi pada kelompok kecil. Pada usia 3,5 tahun sampai 4 tahun, mereka sudah mulai mencuci dan mengeringkan tangannya sendiri selepas cuci tangan. Mereka juga sudah mulai memahami pembelajaran yang sederhana seperti menyanyikan lagu sederhana, bercerita dengan menggunakan gambar, dan mampu menjawab pertanyaan jika ada yang bertanya. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Dan terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ica. Baik, saya Hoiruni Sanusani akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun.
Pendidikan ini dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Prinsip pendidikan usia dini. Prinsip praktis pendidikan usia dini meliputi 1. Berorientasi pada kebutuhan anak. 2. Pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. 3. Mengembangkan kecerdasan majemuk anak. 4. Belajar melalui bermain. 5. Tahapan pembelajaran anak usia dini. 6. Anak sebagai pembelajar aktif. 7. Interaksi sosial anak. 8. Lingkungan yang kondusif. 9. Merangsang kreativitas dan inovasi. 10. Mengembangkan kecakapan hidup. Metode pendidikan anak usia dini. 1. Metode global Gen Z method. 2. Metode percobaan atau experimental method. 3. Metode learning by doing. 4. Metode homeschooling group. 5. Metode Glendoman. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami mengenai pengertian dan karakteristik anak usia dini, prinsip-prinsip dan tahap perkembangan anak usia dini, serta pendidikan anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.